Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ni. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع لهم فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. Faslun paneka setong fasal. Wa bagi ban sapantasa alla yata'azama panapa kotuh tak merajah tak je merajah pasira muallim alal muta'allimin atas banyak-banyak orang yang siajar. Wa bagi ban sapantasa alla yata'azama panapa kotuh tak je merajah pasira muallim alal muta'allimin atas banyak-banyak orang yang siajar. Bal yalinu pelik melemas pasira muallim lahum ka'akui kahfi muta'allimin. Bal yalinu pelik melemas pasira muallim lahum ka'akui muta'allimin. Wa yatawadha'u ban tawadhu pasira muallim lahum ka'akui muta'allimin. Wa yatawadha'u ban matawadhu pasira muallim lahum ka'akui muta'allimin. Jadi seorang pengajar selain dia tugasnya untuk menyampaikan ilmu dan memberikan contoh, juga mereka tidak perlu dan tidak boleh bersifat merasa lebih besar daripada santri. Allah yata'ahadham. Bahkan seharusnya mereka itu bersifat lemah lembut dan tawadhu terhadap siapa? Muta'allimin. Faqad ja'a karena engkau datang fit tawadhu dalam tawadhu li ahadin nasi dak katong setengah manusia li ahadin nasi ka aku tong setengah manusia asya'u penapa banyak-banyak nas hadis dan Al-Quran. Asya'u penapa banyak-banyak nas Al-Quran dan hadis dan kalamul ulama makathiratun sebanyak ma'rufatun seekauning. Fakaifa maka katipun apa bihaula illadina kalaban kadisa banyak-banyak orang. Fakaifa maka katipun apa bihaula illadina kalaban kadisa banyak-banyak orang. Hum setining kapi alladina bimanzilati auladihi panika bedah posisina anaan al-muallim. Bimanzilati auladihi panika bedah posisina banyak-banyak anaan muallim. Fakaifa maka katipun apa bihaula alladhina kalaban kadisa banyak-banyak orang hum setining kapi alladhina bimanzilati auladihi panika bedah posisina banyak-banyak anan al-muallim ma'ama asartana sifat atau barang ma'ama asartana sifat atau kelakuan hum setini kapi alladzina alaihi panika atas ma alaihi panika atas ma minal ishtighali nyata nasibu bil qur'ani kalaban al-Qur'an bil qur'ani kalaban al-Qur'an ma'ama asartana barang atau hak atau sifat lahum sepanika ikan di kafi alladzina lahum sepanika ikan di kafi alladzina alaihi atas muallim min haqqis suhbah nyatana hak akan cah wa taraddudihim ban sekut intara kafi alladzina ilaihi daka muallim. Taraddud ni kebiasaan acara kancer maksudnya sekut intar. Taraddada ila ni kan sekut intar.
wa taraddudihim ban sekut hindra kapi alladzina ilaihi daka muallim. Jadi kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, seorang muallim, seorang guru secara umum dan guru agama secara khusus dan lebih khusus lagi guru Al-Quran, itu semestinya tidak boleh merasa lebih besar berjemerajah atas santri. Pola naik kocak santri, lepas itu tetek kapi misalnya, itu tidak boleh. Karena kata Imam An-Nawawi, banyak dalam Al-Quran dan hadis itu nas Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tawadhu terhadap seluruh manusia. Bagaimana dengan orang yang dia sibuk dengan Al-Quran? Dia seperti anak kita sendiri. Selain dia seperti anak kita sendiri, dia sibuk dengan Al-Quran. Dia adalah teman kita. Kemudian mereka juga adalah orang yang sering datang kepada kita. Jadi kita sampean misalnya punya santri Al-Quran, sampean lulus nanti buka tahfidz cabang, banyak yang ngaji ke sampean, itu mereka punya banyak hak. Pertama, mereka seperti anak sendiri, bukan seperti, memang anak sendiri, tetapi dalam bidang ilmu. Anak bukan anak psikologis, tapi anak ideologis. Santri itu bagi guru itu adalah anak ideologis. Kita terhadap orang tua kita adalah anak biologis. Jadi ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis itu adalah anak nasab, sementara anak ideologis itu adalah anak dalam hal ilmu. Pertama, mereka adalah anak. Yang kedua, selain mereka anak, mereka juga sibuk dengan Al-Quran. Santri itu adalah orang yang sibuk dengan Al-Quran. Selain mereka sibuk dengan Al-Quran, mereka juga adalah teman kita. Jadi setidaknya mereka ada hak, ada 3 hak. Hak sebagai anak, hak sebagai teman, dan hak sebagai orang yang mengkaji Al-Quran. Maka seorang guru tahfidz itu memang semestinya bersifat tawadhu, belas kasih, kasihan kepada santri Al-Quran. Wa qad jaa badangku datang ani nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu panapas angkuna nabi qala paneka adabu pasra nabi linu liman tuallimuna wa liman tata'allamuna minhu. Linu lemes sati bin kapi. Lemes ni kan apa lemes ni? Lembut. Linu bersikap lembutlah kalian. Sini kacak saking bahasa Indonesia. Apa cak maturana? Bersikap lembut ni kan apa? Linu bersikap lembutlah kalian. Liman terhadap dak kaurek. Tu'allimuna sengajarin tibin kapi. Waliman benda ke orang tata'allamuna si ajar tibin kapi minhu dari iman. Linu bersikap lembutlah kalian liman dak ke orang tu'allimuna si ngajarin tibin kapi waliman benda ke orang tata'allamuna si ajar tibin kapi minhu dari iman. Ini hadis dhaif sebenarnya. Meskipun hadis dhaif, tapi intinya begini. Bersikap lemah lembutlah kalian kepada murid kalian dan kepada guru kalian. Itu maksudnya. Bersikap lemah lembutlah kalian terhadap murid kalian dan terhadap guru. Artinya guru dan murid itu seperti guru wajib melindungi dan mengasihi, berlemah lembut, tawadhu kepada murid. Murid wajib menghormati guru. Kalau dua-duanya faham posisi masing-masing dan melaksanakan kewajiban masing-masing, maka hubungan guru dan murid itu adalah saling menghormati, saling melengkapi. Karena bagi murid, guru adalah perantara kita mendapatkan ilmu Allah, ilmu Rasulullah itu melalui guru. Sementara guru kepada murid menganggap
ini adalah penerusku untuk melanjutkan apa? Menyebarkan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Jadi dua-duanya harus memiliki sifat begitu. Jangan sampai guru menganggap murid, ada tang murid, macam kau benar apa ini. Murid jangan sampai memiliki anggapan yang sama. Misalnya, tak sabar benih tanggap dekan, aku tak korok yang mulana ngajar. Jangan begitu. Kalau itu yang dimiliki, maka guru akan keras terhadap murid, murid tidak akan patuh kepada guru. Pada akhirnya kedua-duanya saling tidak mengakui. Tetapi kalau mereka faham posisi masing-masing, murid faham guru itu adalah perantara atau penyebab, perantara antara saya dengan Rasulullah itu ada guru. Lalu guru mengatakan, murid ini adalah yang akan meneruskan perjuanganku. Kalau dua-duanya punya perasaan seperti itu, damailah dunia pendidikan. Yang guru enak menyampaikan, kemudian santri enak mendengarkan. Karena begini, Imam Syafi'i itu kenapa bisa terkenal sekarang? Karena Imam Syafi'i punya murid yang oleh Imam Syafi'i dihormati. Sehingga karena Imam Syafi'i menghormati murid-muridnya, murid-muridnya merasa terhormat berguru kepada Imam Syafi'i. Ketika murid sudah merasa terhormat karena berguru kepada seorang guru, maka dia akan bangga dan akan semangat menyebarkan ilmunya. Maka sampai sekarang Imam Syafi'i orangnya hidup, ilmunya berjalan sampai sekarang. Makanya dalam ayat Al-Quran, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'min. Waqfid janahaka artinya adalah bertawadhulah wahai kamu Nabi Muhammad liman terhadap orang ittaba'aka minal mu'minin yang mengikutimu. Artinya yang diperintahkan tawadhu pertama kali bukan sahabat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah kepada sahabat. Setelah Rasulullah tawadhu terhadap sahabat, maka sahabat akan mengikuti jejak Rasulullah. Maka kalau kita bawa itu kepada dunia pendidikan, maka guru bertawadhu kepada murid, maka murid akan melanjutkan ketawadhuan tersebut. Wa an Ayyub As-Sakhtiyani, dari si Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu qala atabu basar Ayyub yang bagi sapantasa lil alim ikan di orang alim, lil alim ikan di orang alim ayyadua panapa kutunya basar alim, ayyadua panapa kutunya basar alim at-turab pada katana ala ra'sihi atas adakah alim tawadhu'an karena tawadhu lillahi azza wa jalla adakah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih ekstrim lagi ini tawadhu'nya. Orang alim itu bukan disuruh pakai surban ya. Kalau Imam Ayyub As-Sakhtiyani ini ahli hadis luar biasa. Ayyub beliau, bagi kata beliau, orang alim itu bukan malah pakai sorban. Dia semestinya pakai apa? Naruh tanah di atas kepalanya sebagai simbol tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak perlu kita lakukan ya. Repot Mas. Kawan-kawan nyebit tanah, nyon tanah. Demagi air kan namanya nyebit tanah. Itu kurang. Maksudnya adalah betapa pentingnya tawadhu. Ini maksudnya begini, betapa pentingnya tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah, sampai seandainya seseorang meletakkan tanah di atas kepalanya, itu tidak salah. Bahkan seandainya orang meletakkan tanah di atas kepala sebagai simbol tawadhu, itu tidak salah. Saking pentingnya apa? Tawadhu. Jadi Imam Nawawi, yang ditekankan oleh Imam Nawawi terhadap para muallimul Quran itu masalah hati. Jangan sampai di dalam hati kita ada rasa lebih besar, rasa sombong, merasa lebih alim dari muridnya, bahkan itu tidak boleh. Bahkan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu
beliau adalah pendiri Thariqah Rifa'iyah. Beliau berkata, "Khusyirtu ma'a Haman wa Harun wa Qarun. Khusyirtu ma'a Qarun wa Haman." Kata beliau. Saya itu bilang kepada murid. Siapa? Imam Ahmad Ar-Rifa'i, pendiri Thariqah Rifa'iyah. Itu orang luar biasa. Beliau mengatakan, "Khusyirtu ma'a Qarun wa Haman." Saya nanti akan dikumpulkan dengan Qarun dan Haman jika saya merasa lebih baik daripada satu di antara kalian. Ini sebagai bayangkan Imam Ahmad Ar-Rifa'i, orang yang wali luar biasa. Semua ulama sepakat bahwa beliau itu adalah orang wali. Masih dzurriyyatu Rasulillah, keturunan Rasulullah. Beliau mengatakan, saya nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan Qarun dan Haman kalau saya merasa lebih baik daripada satu di antara kalian, wahai para murid. Jadi guru yang orangnya wali terhadap muridnya itu tidak pernah merasa lebih baik. Tidak pernah merasa lebih baik. Jadi berat posisi sebagai guru, sebagai kiai yang beneran. Itu cobaannya yang paling besar adalah tentang hati. Tentang hati. Faslun, pani kasih tong fasal. Wayam bagi ban sapantasah ayu addiba panapakotu adidi pasira muallim. Wayam bagi ban sapantasah ayu addiba panapakotu adidi pasira muallim. Al muta'allimin ada ka banyak, al muta'allim ada ka banyak orang, al muta'allim ada ka orang si ajar, al muta'allim ada ka orang si ajar, alat tadrij atas berangsur, alat tadrij atas berangsur, bil adabi kalaban banyak adab as-saniyah setengki, bil adabi kalaban banyak adab tata krama as-saniyati setengki, wasyam ban banyak wasyam ban banyak perilaku atau akhlak al-mardiyah seikari dhain. Jadi seorang kiai itu memang sangat dituntut untuk memahami karakteristik dan sifat-sifat serta psikologis dari seorang santri, seorang murid. Kenapa? Karena selain dia berkewajiban menyampaikan materi ilmu, dia juga harus mendidik perilaku, tingkah laku seorang murid. Dan mendidik seorang murid itu harus dilakukan secara berangsur. Tidak boleh langsung epotol sekalian. Ada santri baru datang, dia masih bandel, masih membawa kebiasaan buruknya dari rumahnya sampai di depan kiai. Kiai ini harus faham karakter, sifat dan kondisi psikologis dari seorang anak, sehingga kiai bisa memberikan pendidikan secara berangsur, secara sedikit-sedikit. Kalau dia masih bandel, maka jangan langsung diberikan aturan yang sangat ketat. Dia di rumah belum pernah sholat, nyampe di pondok langsung kamu harus wajib sholat 5 waktu berjemaah. Itu berat bagi dia. Bisa jadi kalau seperti itu dia akan kabur. Makanya ayyu addibal mut'alim ala tadrij, harus berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Misal kalau dia masih masih bandel, cong ban kola ke masjid ke lu cong, kola ke kola apa aja ke lu ya, apa aja sing apa aja muntah sempat ke masjid apa aja yang pondok kita arapa ke lu. Nah, itu kan alat tadrij. Setiap hari tanyain, berapa jang jong lastare. Setelah dia terbiasa sholat,
meskipun tidak berjemaah, baru di situ kasih tahu. Cong, ban mun bisa cak abujang ke montu ke ya. Abujang ke masjid. Mun bisa. Engki. Sedikit demi sedikit. Itu namanya alat tadarruj. Atau misalnya baru datang, nyampe pondok, dia langsung ambil mangga punya kiainya, diambil, rocok. Bandel, karena memang belum tahu. Maka sikap seorang kiai harus paham psikologis anak ini. Oh, anak ini baru mondok. Anak ini punya kebiasaan sebelumnya. Seperti apa pergaulan anak ini sebelumnya? Oh, ternyata pergaulannya begini-begini. Kemudian kiai ini harus cari tahu, ini anak aslinya baik atau enggak sih? Kan ada orang, dia perilakunya buruk cuman karena terpengaruh orang lain, padahal hakikatnya dia baik. Kan ada begitu. Nah, kiai guru harus cari tahu perilaku orang seperti ini. Ini orang aslinya bagaimana sih? Nah, maka dia seorang guru harus berupaya mencari tahu itu, sehingga dia bisa mendidik anaknya. Tapi kalau tidak berupaya ke sana, ya sulit. Wariyadati nafsihi ban alate nafsunah atau aban muta'allim bid-daqa'iq kalaban banyak-banyak barang lempu al-hanafiyah sefokus. Wa yu'awwida ban mabiasah pasara muallim huda ka muta'allim asyanatah da ka ajagah asyanatah da ka ajagah fi jami'i umurihi dalam sakapinah perkara nah muta'allim fi jami'i umurihi dalam sakapinah perkara nah muta'allim al-batinah dalam wal jaliyah ban saya terang. Nah, seorang guru itu harus membiasakan atau melatih pertama harus melatih santri murid dengan hal-hal yang sangat kecil, itu dilatih. Contoh yang sangat kecil apa? Misalnya kalau dalam bab solat, hal yang sangat kecil dalam solat yang sering diremehkan oleh orang lain adalah masalah tumakninah. Kalau dalam bab ngaji itu biasanya seperti mat kurang panjang sedikit, kepanjangan, gunahnya kurang, ikhfa, itu harus dilatih. Dalam bab akhlak yang sangat daqa'iq, yang sangat kecil-kecil banget, misalnya tentang hati, pentingnya menjaga hati, yang sangat daqiq, yang sangat kecil itu harus diperhatikan, dilatih. Kemudian dibiasakan santri dan murid itu untuk menjaga membiasakan untuk menjaga dirinya, baik itu yang sifatnya di dalam hati atau di luar. Nah, misal untuk menguji kesabaran dan kejujuran misalnya. Kejujuran juga harus dilatih. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang izin kepada Rasulullah untuk melakukan keburukan. Apakah Rasulullah langsung, oh jangan? Apakah Rasulullah menjawab seperti itu? Tidak. Jadi Rasulullah itu faham betul psikologis kondisi kejiwaan seluruh sahabatnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan salah satunya adalah ja'a Arabiyun fabala fi kemudian dia ada orang Arabi, orang kampungan datang ke Masjidin Nabawi. Tiba-tiba dia kencing di pojokan masjid. Nah, fazajarahun nas, lalu sahabat yang lain melarangnya. Oi, itu kalau sekarang. Fanahahum Rasulullah. Lalu Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah bukan Arabinya, tapi justru sahabat yang sudah tahu ini. Oh jangan, biarkan dulu. Kenapa? Karena hati Arabi itu memang begitu. Seandainya Rasulullah langsung membentak Arabi karena dia kencing di masjid, niscaya dia akan kabur dan tidak jadi masuk Islam. Bagaimana Rasulullah? Sahabat yang tahu ini kemudian, oh jangan, biarkan aja dulu. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membersihkan kencing tadi. Sehingga Arabi ini
dengan melihat tingkah dan sikap Rasulullah, oh berarti orang ini orang baik. Jadi mudah. Jadi Rasulullah itu faham betul kondisi kejiwaan sahabat. Kemudian ada orang lain izin kepada Rasulullah untuk melakukan dosa. Kata Rasulullah, dengan catatan kamu harus jujur. Rasulullah tidak melarangnya, oh jangan itu dosa, enggak. Tapi kamu harus jujur. Catatannya satu, dia izin mencuri, izin berzina, semacamnya ingin dilakukan. Tapi Rasulullah pesannya satu, dengan syarat kamu harus jujur, tidak boleh berbohong. Siap ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Pada akhirnya orang tersebut malu sendiri untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena dia melakukan dosa, dia harus jujur kepada Rasulullah. Nah itu kan malu. Akhirnya dia nggak jadi melakukan dosa. Rasulullah tidak, oh jangan, enggak. Rasulullah tidak begitu. Tapi Rasulullah memberikan, kamu harus jujur. Nah, kita sulitnya di situ. Seorang pengajar, seorang guru itu sulit untuk memahami di situ. Kecuali memang, apalagi guru yang ngajar ke sini datangnya seminggu sekali itu kan, ketemunya sejam di kelasnya. Tidak mungkin itu guru faham semua kondisi kejiwaan psikologis siswa. Kecuali sedikit saja. Termasuk saya nih, tidak mungkin tahu masing-masing ini kebiasaannya apa. Kecuali orang yang memang dalam sehari-hari itu ketemu dengan sampean semua. Misalnya siapa? Ketua asrama di sana. Itu baru, itu tahu betul kondisi psikologis masing-masing santri. Dan itu penting. Itu penting. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlas was-sidqi wa husnin niyyat. Wa yuharridha ban maksah atau nyuruh. At-tahrid itu menyuruh dengan agak keras. Wa yuharridha ban nyuruh pasira muallim huda ka muta'allim bi aqwalihi kalaban banyak-banyak tabunah muallim wa af'alihi ban banyak-banyak kalakonah muallim al-mutakarrirati se berulang-ulang, al-mutakarrirati se berulang-ulang, alal ikhlasi atas ikhlas, wa yuharridha ban nyura pasira muallim huda ka muta'allim bi aqwalihi kalaban banyak-banyak jawun atau ojan muallim wa af'alihi ban banyak-banyak kalakuan muallim al-mutakarrirat se berulang-ulang, alal ikhlasi atas ikhlas, was-sidqi ban jujur, wa husnin niyyat ban bagus niat. Seorang muallim, seorang guru itu harus menyuruh santri dan memberikan contoh, menyuruh dengan ucapannya dan memberikan contoh dengan tindakannya untuk apa? Alat ikhlas, agar selalu ikhlas dalam setiap pekerjaannya. Kemudian was-sidqi harus jujur. Harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, jujur kepada orang tua, jujur kepada teman, jujur kepada siapapun. Kita harus jujur. Khususnya jujur kepada siapa? Kepada Allah. Yang terpenting, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada teman-teman. Itu jujur. Wa husnin niyyah. Kita harus selalu melatih niat yang baik. Niat yang baik. Itu harus dilatih. Wa muraqabatillahi ban ajaga Allah fi jami'il lahadati dalam sakapina banyak-banyak detik atau waktu. Fi jami'il lahadat dalam banyak sakapina waktu. Wa muraqabatillahi ban ajaga Allah fi jami'il lahadat dalam sakapina waktu. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Maksud menjaga Allah di situ adalah agar hati kita selalu apa? Ingat kepada Allah. Bukan hanya saat solat, bukan hanya saat bersolawat, bukan hanya dalam saat baca Al-Quran.
Fi jami'il lahadhat, di seluruh waktunya kita usahakan hati kita ni ingat kepada siapa? Allah. Kita lagi nyangkul alandu arau naman jekung, usahakan hati kita selalu ingat kepada Allah, menjaga Allah. Menjaga Allah itu bagaimana? Kita menjaga agar sikap kita selalu sesuai dengan aturan Allah. Itu muraqabatullah. Misalnya kita lagi jalan, jalan nyampe tengah jalan, ada lagi musim hujan, ada air. Naik sepeda motor lawan beda aing, pas bermotor lebat air kemana? Nampas pada kabel. Kalau kita membiarkan nafsu, apa yang akan kita lakukan? Kita abeng. Tapi di situ muraqabatullah penting. Di situ kita ingat kepada Allah. Dak remah aturna Allah, waktu nasengko, capok musibah kenyanja dari orang geria. Apa saya kudu kelakuan kok sesuai dengan aturan Allah. Itu muraqabatullah. Dak remah tepak. Kok mun lakar pun nafsu lakar terus malas sah. Saya cermat cermat. Maka gue cermat. Waktu anak abak sepedaan susio atau nang misalnya nang bengkel lorong nang kurang wah udah sus cermat, iya kan? Maka gue pada cermat. Cuman apa yang harus kita lakukan? Muraqabatullah. Kita jaga Allah di situ. Bagaimana syariat Allah ketika kita ketemu dengan musibah di situ, sedang dizalimi oleh orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Itu muraqabatullah. Muraqabatul Rasulillah juga begitu. Ini kalau seperti ini Rasulullah kira-kira bagaimana? Pikir, baru kita sampean tindakan sampean sesuaikan dengan itu. Itu muraqabatullah sederhananya seperti itu. Terus sampean jalan misalnya, dalam sehari-hari ingat Allah. Jadi mau ingat ke Allah menolong, tapi ingat betepak gak gini kah? Engkau mau ngalamin musibah dia, dermah aturan Allah setepak. Dermah contoh diri Rasulullah. Muraqabah hati terus. Sehingga itu muraqabah sederhana seperti itu. Ya muraqabah yang lebih tinggi lagi ada. Kenapa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Coba anta abudallaha ka'annaka tarahu. Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Itu artinya bukan kita disuruh membayangkan Allah, bukan itu yang disuruh. Tapi apa? Kita melakukan ibadah itu semaksimal mungkin karena kita merasa sudah, kita tahu kita diawasi. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Gulaban sampean kan mana sepedaan? Mon tak ada polisi, padang tak ada polisi, dari main sepedaan, nang tenang kan? Tak ada spion, nah sepeda mati lagi, bah, kenapa tenang? Tapi mula padang beda polisi, kenapa saya terjadi? Nyambil sepeda plat nomor mati ngitek sim mati kibe kalau pakai pakai plat nomor audi tako, iya kan? Kenapa? Muraqabah polisi gak nikah. Lemun muraqabatullah dia remah abe selalu merasa beda Allah meloloh, kakak mampu pun merasa beda Allah meloloh, sehingga abe tak bengal alaksan alakoh larangna Allah, nah boleh sampai nyakin orang lain. Wa yu'arrifahu bi anna bidzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arif. Wa yu'arrifa ban apa yang uning pasira muallimhu da ke muta'allim anna bidzalika ca saung kunah bidzalika kalaban ka disa na paki huruf seki huruf asa muraqabah husnun niyat as-sidq wal ikhlas tanfatihu kabuka alaihi atas muta'allim anwarul ma'arif penapa banyak-banyak nur cahaya pengetahuan. Anwarul ma'arif penapa banyak-banyak nur cahayana pengetahuan atau ilmu. Artinya apa? Orang itu dengan hanya tahu ilmu itu tidak meniscayakan orang tersebut mendapatkan nur cahaya dari Allah.
Nur cahaya dari Allah itu bisa kita dapatkan dengan apa? Pertama, ikhlas, as-sidqu, jujur, husnun niyat, kemudian niat yang baik, kemudian muraqabatullah. Hati selalu apa? Muraqabah, selalu mengawasi perilaku kita. Itu yang membuat orang, hati kita mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi ilmu tidak hanya sekedar di otak, tapi ilmu masuk ke hati, cahaya masuk ke hati. Mun cahaya masuk ke hati, sambian cahaya nur dari Allah masuk ke hati, maka sambian akan menjadi orang yang berpribadi sangat baik. Wayan syariha ben napanya mana ben kabuka sodruhu penapa atenah muta'allim atenah titi lapang tingla atenah lapang nikah kempang neremah kejadian yang tidak mengenakkan kempang eteremah dari ateh musibah kempang neremah napa nyaker atenah wa yatafajjar ben napa tafajjar ni ka artinya letu aja wa tafajjar ban mencar min qalbihi dari atinah muta'allim ya nabiul hikam panapa banyak-banyak sumber hikmah wal lataif ban banyak-banyak lataif ni ka banyak-banyak perang lempu al latif wa tafajjar ban mencar min qalbihi dari atinah muta'allim ya nabiul hikam panapa banyak-banyak sumber hikmah wal lataif ban banyak-banyak perang lempuun hikmah. Artinya apa? Orang ni kalamun membiasakan diri ikhlas, membiasakan diri jujur, membiasakan diri andi niat si fokus dan selalu muraqabah, nikah atena nikah bakal terak. Mun atena terak nikah cak nikah bakal keluar cak si bagus meloloh. Tak kempang apeswan, bentak kempang arasanan, bentak kempang nyaken orang lain. Kenapa? Karena aten ampun pusat dari cahaya. Lamun aten pusat dari cahaya, cahaya ni kan apa cahaya? Kenapa saya ucap cahaya? Terak. Cahaya. Cahaya ni ka fungsi dari cahaya apa? Al-kashfu. Cahaya ni kan berfungsi untuk apa? Al-kashfu. Napa al-kashfu? Menyingkap, padang kepi. Coba mun petang sambian. Nika tak bisa membedakan nika benderaan apa, nika benderaan apa. Kenapa? Belum tersingkap. Tapi dengan beda cahaya tersingkap. Nang kantoh beda aing, beda tisu, beda bendera. Ateh agak nikah. Lamun ateh ampun pusat di cahaya, maka akan tersingkap hakikat yang ada di dunia ini. Bisa jadi abad nikah ketemu ban orang apa? Ban orang jahat. Tapi ateh karena pempusak cahaya, ateh faham hakikat yang kejadian. Memang pasti padang orang nikah jahat, kan? Si padang ke mata beda orang jahat kan ya jah ke abe kan, tapi abe tak faham hakikat perkara. Lamun faham hakikat perkara, gula tak kira ngabas orang ni sebagai bentuk musibah ke gula. Kenapa? Karena hakikat sambian ketika dizalimi oleh orang lain dan sambian sabar, itu hakikatnya adalah Allah sedang mencintai sambian. Sambian pun fokus. Sampai namun tu yang fokus tak teman lahnya lah kengisahaken ditatangke. Mun orang tak faham dak ke hakikatul amri, nikah bekal malas, bekal cermat. Padahal hakikatnya bukan seperti itu. Kenapa hakikatnya? Jabuna ulama melamun sampian ala ko fokus. Banyak orang beci, banyak orang lahnya lah. Sampian harus tahu, faham bahwa di situ Allah sedang ingin berdoa dengan sampian. Jadi orang lain malah nyingke Allah ingin sampian nikah ilmu atina sampian tak eseh makhluk. Kan mun orang lain beci ke sampian kan atina sampian tak kira si orang kan.
Tak kira lebur ke kasar, tak kira lebur sana apa? Lah nyala kapi ke gula. Si pemerintah lah nyala ke gula, si tetangga lah nyala ke gula, lefuh lah nyala ke gula kopi lah nyala ke gula. Di budina aba ilmu atas ni tak cinta dekat setong makhluk pun. Tila aba tak cinta dekat makhluk setong pun, maka ate faham. Berarti yang bisa memahami saya hanya Allah. Di situ ketika sambian napanya mana? Ibu bacin diri sakapi nama manusia makhluk. Sementara sampean orang baik, ketahuilah pada hakikatnya Allah sedang ingin berdoa dengan sampean. Sehingga kita harus berterima kasih kepada orang yang jahat kepada kita. Kenapa? Karena dengan kejahatan orang lain kepada kita, kita bisa faham bahwa yang selalu memenuhi keinginan kita hanya Allah. Itu hakikatnya di situ. Yang bisa faham terhadap hakikat ini adalah hanya hati yang penuh dengan apa? Cahaya dari Allah, bisa menyingkap. Bisa faham? Nah, ya. Sehingga nah tila ateh ampun agak kini ka faham dak ka hakikat napa sih terjadi, yatafajjar min qalbihi. Maka dari atena bakal muncul hikmah-hikmah. Sambian isakan dari yang lain ya. Kancana sampean ngucap mayu rabelis. Kenapa? Karena dia belum faham hakikatnya. Tapi sampean hakikat maka akan berbicara yang baik. Allah tak usah ada iya. Ada iya. Muncul kalam hikmah. Kenapa? Hati sudah faham hakikatul amr. Sampean capok musibah misalnya, tabrakan. Sampean sepedaan labu. Akhirnya sampean musibah. Di hari yang sama binine sampean ngodiin ata anak ngangku rice cooker ketonon musibah gitu. Reng sepuna sampean alandu cocok duri musibah bolong kopi sekali. Kopi nelfon ke sampean, "Cong, kok bagi ke dokter ya?" Can se reng sepuna. Can se binina. Gula neka panas tandangnya pada ketononan gitu. Sampean tibi labu, rontek aja naga, pikir naga gitu. Di waktu yang bersamaan, habis sampean waktu labu tangan cengarap ke aing, rosak habis. ATM sampean hilang, pun rotak, sepeda rosak. Di hari yang bersamaan. Anikah lamun orang yang tak faham dak hakikat perkara yang sedang terjadi, anikah pikirnya bakal rentek, susah. Tapi pun faham dak hakikatul amr. Dan cara fahami ini semua kejadian atas kehendak Allah. Semua musibah yang menimpa seseorang muslim itu pertama untuk menghapus dosa, yang kedua untuk meninggikan derajat. Mun faham nang ibab kini ke sampean, nang tenang sampean. HP hilang nang tenang. Ni bini misalnya napa? Kalau apa iso kon ni nang tenang. Reng sepuna cocok beling nang tenang. PC hilang nang tenang. Kenapa? Setelah atas kasogana Allah. Ben musibah ni kah? Ketika menimpa seorang muslim, pertama untuk menghapus dosa yang tidak terhapus dengan istighfar. Karena berdosa ni kan tak bisa ikut kalau istighfar. Tak bisa. Cuma dengan ting macam istighfar terwalam kadang. Okey. Ting macam istighfar terus. Akhirnya Allah Taala terus nyuciin orang nikah. Orang nikah ting macam istighfar terwalam melulu. Apa jeng sengkah, sedekah, cerai. Tu sana banyak. Allah ingin menghapus dosa orang tersebut. Maka dari mah ingin musibah. Mun capok musibah ni kata bisa ikhlas, ada orang ikhlas tak ikhlas sah. Kok capok musibah malayalam kan tak bisa. Dibudi na orang ni kah naremah deka musibah kelak akhirah tu sakelak ikosor. Jadi gula bersambian harus faham. Nah, maka orang yang bisa ada yang bisa faham dak kagak kini kan hanya orang yang membiasakan diri ikhlas, biasa jujur,
Biasanya apa boleh? Fokus niat, ben sering muraqabah, selalu muraqabah. Maka hatinya bakal nyantai. Odi bakal tenang. Sampeyan cabut copet, HP-na, dompetnya cabut copet, tenang. Kenapa? Dia ada cikira sengkok, tenang. Wa yubarika ban apa yang barokah Allahu pasira Allah lahu kang kui muta'allim fi ilmihi dalam ilmuna muta'allim wa halihi ban tenganah muta'allim. Jadi dengan membiasakan, dengan melatih hati seperti itu, maka Allah akan memberikan barokah. Jadi ilmu nikah mentera barokah kenikah. Napa nyari ilmu kalaban gak kenikah. Ada napa pas mada ke Allah. Wa yuwaffiq ban apa yang taufik pasar Allah fi af'alihi dalam banyak-banyak kelakuan muta'allim wa aqwalihi ban banyak-banyak wajaan atau wajaan muta'allim. Napa saya kocak oleh taufik? Mun oleh hidayah ni sadar. Hidayah itu adalah sadar bahwa ini benar, ini salah, itu hidayah. Taufik itu adalah sampeyan sempat melakukan kebaikan tersebut. Misalnya semua orang itu sadar. Sekapin orang Islam ni sadar bahwa apa? Bahwa apa jeng ni kewajiban. Betul. Bahwa solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendirian. Semua orang sadar, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk solat jamaah di setiap waktu. Kadang keng bulan jauh, kadang tangidah, kadang sengkah, kadang sibuk. Berarti tak oleh taufik untuk solat jamaah. Oleh hidayah ampun. Bada hidayah, bada taufik. Jadi taufik ni sempat alaku kebagusan itu adalah taufik. Sadar itu kebaikan itu adalah hidayah. Makanya banyak bajingan oleh hidayah yang tak oleh taufik. Kan banyak orang yang laku tu kan banyak sadar kasa. Kok sadar? Makanya kadang bajingan andi anak apa pun tu. Ngucak bajingan ni ke kanan. Cong. Apa ceng cong. Malai tak kerongkok, malai kun kerongkok sidak iya. Itu artinya dia sudah sadar oleh hidayah tapi belum dapat taufik. Cong celan cong apa jang berjemaah cong. Tina malakun karo sengkok si anu dah kok aku laku ngampungan syafaat ya. Itu artinya dia sudah sadar mana yang baik yang buruk, alhamdulillah. Cuman dia belum tidak mendapatkan taufik. Nah, orang yang mendapatkan taufik, ucapannya mendapatkan taufik itu artinya ucapannya baik semua. Pekerjaannya mendapatkan taufik itu artinya pekerjaannya selalu baik, selalu tepat. Nah, makanya sambian lamun tero bimbingah dari Allah Taala di dalam setiap ucapan dan mun tak bimbing di dalam mata peta, orang ini kan lamun sudah tidak mendapatkan taufik dalam pembicaraannya. Kadang tanpa sengaja dia berbicara lalu menyakiti orang lain. Itu artinya ucapannya tidak mendapatkan taufik. Padahal tujuannya baik. Tapi banyak orang tersinggung. Itu artinya ucapannya belum mendapatkan taufik. Pekerjaannya belum mendapatkan taufik. Dia tidak ada keinginan untuk menyakiti orang, malah ada orang yang tersakiti. Itu artinya pekerjaannya tidak mendapatkan taufik. Nah, orang yang ucapan dan tingkah lakunya mendapatkan taufik itu selalu tepat. Dia berbicara tidak ada orang yang tersakiti. Dia melakukan sesuatu tidak ada orang yang tersakiti. Tak salah. Itu artinya ucapan dan tindakannya mendapatkan taufik. Banyak orang berilmu tapi dalam menyampaikan ilmu tidak mendapatkan taufik. Akhirnya banyak orang yang tersakiti. Tetangganya tersinggung, levelnya tersinggung, merasa tersakiti. Makanya dawuh jabuna kesepo kesabsul arifin pernah dawuh dharma. Sehingga teh kadang orang ria isakeun, kadang orang ria nyakeun orang lain tak rasa. Jabuna beliau. Tengah teh karena banyak orang nyakeun orang lain tanpa aras. Itu artinya dia belum tidak mendapatkan taufik saat berbicara.
Makanya montor oleh taufik di dalam pembicaraan, di dalam ucapan. Nah, jaga. Penting gini kan. Nah, ada orang ilmunya tidak seberapa. Ilmunya tak senapa, macam kitab salbut. Cuman dia mendapatkan taufik dalam semua pembicaraan dan pekerjaannya. Akhirnya dia ketika berbicara selalu enak didengar, selalu bermanfaat. Tidak keluar dari ucapannya apa? Dusta, tidak keluar dari ucapannya ghibah, tidak keluar dari ucapannya menyakiti orang lain. Padahal dia ilmunya tidak seberapa. Dan itu banyak contoh-contoh di masyarakat. Ada orangnya berilmu. Cuman ketika dia berbicara banyak yang tersakiti. Nah, dia melakukan sesuatu orang tersakiti. Dia bersedekah banyak orang tersakiti. Kenapa? Dia belum lam yuwaffiqillah fi af'alihi. Nah, itu pentingnya. Makanya dalam doa itu fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya rabbi wahai Tuhanku waffiq berikanlah hamba taufik. Ya, itu perbedaan antara hidayah dan taufik. Faslun. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Ta'limul muta'allimina tini ngajar orang-orang yang si ajar fardu kifayatin panika fardu kifayah. Mengajar itu adalah fardu kifayah. Fa illam yakun maka lamun tak bedah. Fa illam yakun maka lamun tak bedah man pasira orang yasluhu saya cocok pasira man lahu daka taklim. Fa illam yakun maka lamun tak bedah man pasira orang yasluh si cocok penapa man lahu daka taklim illa wahidun angin situng orang illa wahidun angin situng orang ta'ayyana maka tati fardu ain penapa taklim ta'ayyana maka tati fardu ain penapa taklim alai atas wahid. Mengajar orang lain itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau yang bisa mengajar itu hanya satu orang, maka menjadi fardu ain kepada orang tersebut. Ngajar tajwid nikah fardu kifayah. Tapi lamun nang i kampung kenika ada orang yang bisa ngajar tajwid kecuali setong orang, maka ngajar tajwid nang kampung kenika jadi fardu ain dak setong orang kenika. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim. Wa in kana ban lamun bada hunaka panikai ka di setempat. Wa in kana ban lamun bada hunaka panikai ka di setempat jama'atun pasir rasa kelompok orang. Jama'atun pasir banyak orang atau sekelompok orang. Yahsulu si hasil at-ta'limu pana pangajar. Yahsulu si hasil at-ta'limu pana pangajar bi ba'dihim kalaban sebagian jamaah bi ba'dihim kalaban sebagian jamaah fa inim tanau maka lamun tanda pasira kapi jamaah fa inim tanau maka lamun tanda pasira kapi jamaah kulluhum sakapina jamaah athimu maka tusah pasira kapi jamaah. Kalau di sana ada sekelompok orang alim di sebuah desa ada beberapa orang yang berilmu yang memungkinkan sebagian itu melaksanakan kegiatan mengajar. Jadi nang sitong tisah si alim 10 orang. Si 10 ni katung situngah bisa ngajar kapi. Maka kalau semuanya enggan tidak mau mengajar, maka semuanya berdosa. Si 10 tu sakapi. Jadi fardu kifayah ni ka benigro. Napa? Nyolaten mai. Banyak orang itu mengira fardu kifayah. Contoh fardu kifayah menyolati mayit. Contohnya itu saja. Padahal fardu kifayah itu banyak. Salah satunya adalah mengajar. Wa in qama ban lamun alaksanaaki bihi kalaban ta'lim ba'duhum pasira setengah nakapi jamaah. Wa in qama ban lamun alaksanaaki bihi kalaban ta'lim ba'duhum pasira sebagian jamaah
Saqata maka gugur al haraju panapatusa anil baqina dari sakarena. Mun di antara 10 orang alim berdasi muruk, maka saya sangat tak tu siapa. Wa in tuliba ban lamun epentah min ahadihim dari salah satu ngakapi jemaah. Wa in tuliba ban lamun epentah panapa taklim min ahadihim dari salah satu jemaah. Wamtana'a ban tanda pasara wahid ahad, wamtana ban tanda pasara ahadihim. Beda 10 orang alim. Ada apa? 10 orang alim. Kemudian di antara si 10 beda situng orang di masyarakat epentah kangku ngisian pengajian. Pas tanda dari mahu kemah fa adharul wajhaini maka tining lebih kuat dah dua pendapat. Fa adharul wajhaini maka tining paling kuat dah dua pendapat. Annahu panika saangkun ahadihim la ya'sam panika tak dosa. Lamun beda 10 orang alim nang sitong tisah. Pas masyarakat minta sitong orang gonceng ka aku ngisi pengajian, ka aku ngajar masyarakat, pas tanda maka menurut pendapat selebih kuat Dawud Imam An-Nawawi annahu la ya'sam kenika tak dosa. Lakin tetapin yukrahu imakruwaki lakin tetapin yukrahu imakruwaki lahu da ka ahadihim dzalika panapaka desa imtana'a illam yakun lamun tak bedah lahu panekaikan di ahadihim uzrun panapa uzur cuman di sebuah desa ada 10 orang alim, satu di antaranya diminta oleh masyarakat untuk mengisi kajian, lalu tidak mau, memang itu tidak dosa, tetapi itu hukumnya makruh kalau tidak punya uzur. Tak kakak tak menerima pas tanda itu kenapa makruh. Tapi kalau ada alasannya, kalau dia punya alasan, maka tidak makruh. Nah, kenapa tidak haram? Karena ketika 10 orang, satu orang yang diminta, dia tidak mau, itu masih bisa dilakukan oleh yang 9 yang lainnya. Tetapi kalau semua yang 10 diminta, ngereng, ajunan saya 10, ngereng bersitung saya ngisi pengajian, kemudian semuanya tidak mau, itu yang berdosa. Tapi kalau cuma satu yang diminta, yang 9 belum diminta, maka yang satu ini kemudian tidak mau, itu tidak berdosa. Hanya Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengatur suudon dalam kawin kepada orang? Oke. Kita suudzon kepada orang lain. Apakah suudzon tersebut sudah menimbulkan sebuah tindakan? Belum. Kalau suudzon belum menimbulkan sebuah tindakan, andi perasaan, raga yang belum diucapkan dan belum menimbulkan tindakan, apa yang harus kita lakukan? Kita rubah itu suudzon, lalu kita beristighfar kepada Allah, itu cukup. Atau kita istighfarin orang itu, ya Allah, sepuraki orang gadis ya Allah. Ya Allah, sepuraki abdina karena apaan suudzon dah kakak desa. Ben sepuraki orang gadis. Jangan hanya meminta maaf untuk orang lain, jangan hanya mengistighfarkan orang lain. Kenapa? Kita lebih butuh istighfar daripada orang lain. Banyak orang mendoakan orang lain tapi dirinya tidak didoakan. Misalnya, ini bahaya. Sambian sebagai santri, kemudian ketemu dengan orang jahat, lalu sambian mendoakan, terulah hidayat orang ruah.
kesannya baik, tapi itu kurang. Kenapa harus dia yang dimintakan dapat hidayah? Apakah Anda bisa dijamin mendapatkan hidayah? Belum kan? Maka mulailah dengan diri kita, lalu orang lain. Jadi mun sampean ketemu dengan bajingan, ketemu dengan penjahat, atau melihat orang jahat lalu ingin mendoakan baik, mulailah dengan mendoakan diri sendiri. Ya Allah, selamat kita yang ya Allah, ben orang kak disa. Ya Allah, paringin hidayah abdina ya Allah, ben orang kak disa. Banyak orang mendoakan dia saja, dirinya lupa. Padahal diri kita belum tentu benar. Ya cong, ben menteri nilai hidayah, ben cong. Emang Anda bisa dijamin dapat hidayah? Memang itu kesannya baik, tapi itu kurang. Jadi kalau kita ingin mendoakan orang lain dengan istighfar, dengan mendapatkan hidayah, mulailah dengan mendoakan diri kita sendiri. Itu banyak manfaatnya. Pertama, kita bisa itu bentuk dari ketawaduan kita. Bentuk dari ketawaduan kita. Yang kedua, karena kita tidak bisa dijamin, meskipun kita sehari-hari pegang Al-Quran dan kitab, belum tentu kita mendapatkan hidayah. Dan kita tidak ada yang menjamin bahwa hidayah yang sudah kita dapat bisa akan bertahan lama. Tidak ada yang dijamin. Sehingga Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani itu dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah, beliau mengatakan begitu. Kalau Anda mendoakan orang lain, dahulukan dengan mendoakan Anda sendiri. Karena Anda lebih berhak untuk mendapatkan doa. Misalnya baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Li dulu, baru wali walidayya. Jangan langsung astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Jangan. Itu memang baik, tapi lebih sempurna kalau Anda memulai dengan diri sendiri. Astaghfirullahaladzim li ustadzi. Ada, itu baik mendoakan guru. Tapi kita lebih sempurna lagi kalau kita didahulukan astaghfirullahaladzim li wa li ustadzi. Astaghfirullahaladzim li wa lil mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Karena kita lebih butuh istighfar. Termasuk baca Fatihah. Al-Fatihatu ila hadrati siapa? Orang yang kirimin Fatihah, bentai doaki. Siapa yang lebih butuh pada doa? Itu bukan berarti salah ya, tapi kurang sempurna. Dia masih sempurna. Mun baca Fatihah kangku yang lain, baca Fatihah untuk diri sendiri. Dia mah Al-Fatihatu taqarruban ila Allah wa li ridha illah. Fatihah mali amba sama Allah, bermali amba oleh ridha Allah. Al-Fatihah. Baru kirim Fatihah ke yang lain. Tidak salah kalau langsung mendoakan orang lain, tidak salah. Tapi lebih sempurna kalau kita mendoakan diri sendiri. Kenapa? Karena gula ni sebagai orang yang saya doa, ini lebih berhak didoakan. Lebih berhak diistighfarkan. Kenapa? Karena dosa saya lebih besar daripada dosa orang lain. Dosa saya, maksiat saya lebih besar daripada dosa orang lain dan maksiat orang lain. Dan bisa jadi orang yang diistighfarkan kita itu justru tidak punya dosa. Bisa jadi kita yang banyak berdosa. Jadi dalam hal seperti itu mulai dari kita sendiri. Setidaknya itu adalah bentuk ketawaduan kita bahwa kita lebih besar dosa daripada orang lain. Oke, bisa dipahami? Beda bola ya. Oke, kalau sudah tidak ada sampai di sini. Faslun yustahabbu lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.